Shalom, salam damai Natal untuk kita semua. Kita akan masuk dalam perayaan Natal Park Gunung Sinai Naikolan virtual tahun 2020 bersama Kalibek dan Kasyela. Adik-adik, apakah sudah siap merayakan Natal bersama kami? Jika adik-adik sudah siap, mari kita bersama-sama menyaksikan penampilan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Selamat menyaksikan.
bersukacitalah. Mari sambut sang raja damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Oh, Natal kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Seperti paruhnya, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal bersama taruhan suara-suara bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu.
kami dari Par GSN mengucapkan selamat hari tahun baru. Hari Natal, selamat hari, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Natal tahun ini memang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya karena kita tidak berkumpul bersama. Tapi Sukacita Natal harus ada dalam setiap hati. karena itu, mari kita saksikan penampilan tarian Merry Christmas. Selamat menyaksikan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Natal adalah kelahiran Kristus. Yesus Kristus adalah Sang Bayi Natal itu. Karena itu, mari kita sambut Sang Bayi Natal itu dengan penuh sukacita. Kita sama-sama menyaksikan persembahan puisi yang berjudul Bayi Mungil dari adik Joshua. Bayi mungil, hei semua, mari lihat bayi mungil di Bethlehem. Di dalam palungan Yesus namanya. Marilah kita bergembiralah menyambut Juru Selamat yang datang untuk memberi kasih sayang kepada kita semua. Adik-adik, Yesus Kristus bukan hanya Sang Bayi Natal, tapi Dia adalah Sang Juru Selamat, Roti hidup. bahkan Gembala yang baik. Kita akan sama-sama menyaksikan nats berantai oleh adik-adik. Selamat menyaksikan. Akulah garam dunia. Akulah roti hidup. Akulah garam dunia. Akulah pokok anggur yang benar.
pula karena serangku dan selamatku akan siapa serangan patut aku takut. Bau firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan seperti bulu pada jalanku. Dalam merayakan Natal, tidak hanya puisi, puji-pujian, bahkan tari-tarian yang dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi masih banyak hal lainnya yang bisa dipersembahkan. seperti kreativitas yang dilakukan oleh teman kita, Apin Sunbano berupa pop-up card. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Riordan Grafin Sunbano dari Rain 6. Hari ini saya akan membuat kartu pop-up. Bahan-bahannya terdiri dari gunting, lem, spidol, karton hijau untuk pohon, karton merah untuk kartu, karton kuning untuk bintang, dan hiasan-hiasan lainnya. Pertama-tama karton hijau digunting dan dilipat dari ukuran yang besar sampai yang kecil. Cara pembuatannya, lem, hiasan, dan tunggu lemnya agar bisa menempel hingga 5 menit. Lakukan sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Kita hias bagian depannya. Bagian dalamnya. Adik-adik, kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah cerita yang menakjubkan. Tapi, bukan hanya sebuah cerita, tapi sebuah kebenaran yang dituangkan dalam firman Tuhan. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan drama Natal kelahiran Yesus. Di malam hari tiba-tiba datanglah seorang malaikat dan menghampiri orang Majus dari timur. Kalian semua. Dan bagimu juga. Lu siapa ya? Beta mereka dari Tuhan. Malaikat. Tuhan Allah yang utus beta kok kasih tahu betul kabar baik. Jika ada seorang anak manusia yang lahir sedang itu sembah dia. Dia punya nama siapa? Terus dia di mana sekarang? Dia punya nama Yesus. Dia lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Dia lahir di kandang domba. Bisa kasih kata tanda kok? Lihat bintang timur. Lihat bintang timur yang paling terang itu yang besar putih. Dan besar akan terang dari Yesus. Oh iya. Damai sejahtera bagi kalian Dan bagimu juga.
Orang Majus pun segera bersiap-siap untuk pergi ke Betlehem. Tidak lupa juga mereka menyiapkan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Ayo, katong siap. Ingat, tadi malaikat bilang ikut lihat terus ini itu bintang timur yang paling terang. Ayo, dan jangan lupa katong juga harus bawa persembahan buat Yesus. Oh, berarti bawa kemenyan buat Bayi Yesus. Berarti beta juga harus kasih emas yang terbaik ke Tuhan. Dan beta aku kasih yang paling terbaik bagi Bayi Yesus juga. Oh, nama katong jalan. Besar, sebelum jalan mereka tambah doa. Ketiga persembahan itu tidak ternilai harganya, dan mereka pun membawa ketiga persembahan yang paling terbaik, dan mereka membungkusnya dengan rapi. Pakaian yang mereka pakai juga adalah yang paling terbaik dari yang mereka punya, dan di tangan mereka ada tongkat yang akan menemani perjalanan mereka. Bintang timur telah menanti mereka, dan mereka berjalan mengikuti arah bintang itu. Mereka pun tiba di sebuah kota yang sangat kecil. Akhirnya mereka tiba di Betlehem. Segeralah mereka mencari bayi Yesus. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka ingin meminta petunjuk kepada raja yang memerintah di Yudea saat itu, yaitu Herodes. Mereka menemui Raja Herodes dengan maksud untuk menanyakan di manakah keberadaan bayi Yesus itu. Permisi, Maksud cari siapa? katong cari Raja Herodes. Bapak Raja ada kok? Maksud siapa mau perlu apa nih Bapak Raja? Katong orang Majus dari timur. Katong datang mau cari seorang bayi Yesus yang akan jadi raja Yahudi nanti. Apa? Saya harus putus sama Bapak Raja. Permisi Bapak Raja. Ada apa? Ada yang mau perlu dengan Bapak Raja. Tapi mau ketemu beta. Dong bilang dong orang Majus dari timur. Orang Majus. Dong datang buat apa di sini? Dong mau lihat ada orang Yahudi. Pasti dong datang nih mau ketemu beta. Soalnya Bapak Raja dong mau lihat bayi laki-laki yang nanti akan menjadi raja orang Yahudi dan nanti dia akan menebus dosa manusia. Apa? Seorang raja dan penebus. Lucu le. Panggil lo masuk sekarang. Siap, Bapak Raja. Ya. Orang Majus. Bapak Raja ada panggil 03. Ini Bapak Raja. Makasih. Betul jari itu kasih beta dulu. Sini dulu. Betul datang di sini mau buat apa? Katong dari timur, saya suka ketemu dengan seorang malaikat surgawi. Dia bilang, katong bilang di Betlehem, kau lihat seorang bayi laki-laki, dia akan jadi raja Yahudi nanti. Apa betul kok? Betul Raja. Jadi katanya datang ke sini untuk tahu Raja. Baik, kakak ada cari tuh. Oh begitu ya. Pengawas, ya Bapak Raja. Pakai 5 kepala dan 6 telur. Siapa Bapak Raja? Yang kepala dan ahli Taurat, Bapak Raja ada panggil 02. Siap. Ini Bapak Raja. Makasih. Beta mau tanya besok. Betul kau ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi raja orang Yahudi nanti? Iya Bapak Raja, dia sudah lahir. Betul kok. Dia sekarang di mana? Di Betlehem, di tanah Yudea. Bisa kok beta sem tahu ya. Iya Bapak Raja, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Nah besok ikut terus itu bintang timur. Nanti kalau sudah dapat nakas ke beta dipikir sampai itu baik. Ya Bapak Raja. Wih, kerjaan dari tadi di bintang timur, gue sudah dapat lihat. Di mana nih? Cari dulu lah. Orang Majus itu meninggalkan istana, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun dari Raja Herodes
Dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari di manakah bayi Yesus itu dilahirkan. Dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah petunjuk. Tiba-tiba mereka masuk di sebuah kandang yang penuh dengan tumpukan jerami. Maaf mengganggu Bapak dan Mama. Katong disuruh oleh seorang malaikat surgawi. Dia bilang ikut terus bintang timur yang paling terang. Selama katong perjalanan, beda pun kawan lihat bintang timur yang paling terang dari sini rumah su. Sebelumnya be mau tanya Bapak dan Mama pun nama. Oh begitu kok, beta Yusuf dan ini beta pu istri Maria dan beta pu anak bayi. Oh, berarti ini bayi ini nama Yesus kok? Ya betul. Terus pasang siapa? Katong orang mais dari timur, katong datang mau sembah bayi Yesus ya lahir untuk katong semua. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Bayi Yesus terima katong persembahan. Lihatlah, orang Majus itu berlutut dan menyembah kepada bayi Yesus. Memang dia layak disembah, sebab dialah yang akan menuntun umat manusia ke jalan kebenaran. Dan karena dialah yang rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu, orang Majus itu mengangkat muka mereka dan melihat bayi itu dan berpamitan pulang. Akhirnya, ketiga orang Majus dari timur telah menemui bayi Yesus bernama Maria dan Yusuf di Bethlehem di tanah Yudea di dalam kandang domba, sesuai perkataan yang disampaikan oleh malaikat surga yang datang menampakkan diri kepada ketiga remaja itu. Ketika orang Majus itu pulang ke negeri mereka, akan tetapi Raja Herodes mengeluarkan sebuah perintah untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena Raja Herodes merasa diperdaya oleh ketiga orang Majus itu, dan datanglah seorang malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf untuk membawa bayi Yesus beserta istrinya Maria untuk dibawa ke Mesir. Kawan ya, katong harus pikas tahu Bapak Raja leko. So nusa, kemarin beli Bapak Raja bukan sesuatu senang kalau ada seorang raja di tanah Yudea. Oh betul le, lebih baik katong tahu tahu dia le. Oh, nama harus katong lewat jalan Karena lain. Herodes akan mencari anak itu dan membunuhnya. Sesudah itu, Yusuf bangun dari mimpinya dan membawa bayi Yesus beserta Maria untuk berlari ke Mesir sesuai yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf. Dan setelah Herodes mati, malaikat Tuhan datang ke dalam mimpi Yusuf untuk membawa anak itu beserta ibunya untuk kembali pulang ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu dan kembali ke Israel. Akan tetapi Yusuf takut untuk ke sana, sebab ia mendengar bahwa Arkelaus yang menjadi raja menggantikan Herodes di Yudea, dan malaikat Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke daerah Galilea. Sesampainya di sana, mereka pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik-adik, ternyata tahun ini kita tidak Natal sendirian. Tapi kita bersama-sama merayakan Natal bersama orang tua Majelis Jemaat Harian Gunung Sinai Naikola. Karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan pesan dan pesan Natal. Salam, saya Pendeta Elizabeth Raja Gajara, selaku Ketua Majelis Jemaat Gunung Sinai Naikola. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021 bagi segenap anak-anak PAR Gunung Sinai Naikola bersama dengan pelayan-pelayan PAR. Tuhan menyertai kita semua. Salam. Shalom. Salam damai Natal
25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Saya atas nama Majelis Jemaat Gunung Sinai Nainggolan mau mengaturkan salam damai Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021 kepada seluruh pelayan PAR dan anak-anak PAR se-Jemaat Gunung Sinai Nainggolan. Kiranya damai yang Yesus Kristus pancarkan bagi kita semua mewarnai juga kehidupan teman-teman, sahabat-sahabat sepelayanan jajaran PAR Jemaat Gunung Sinai Nainggolan, apakah para pengajar maupun anak-anak PAR yang terkasih. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kita, menyertai kita dan memegang tangan kita dengan tangan kanannya untuk terus melangkah dalam hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih dan shalom. Mantap. Shalom. Selamat Natal 25 Desember tahun 2020. Semoga damai Natal menyertai memberkati anak-anak PAR Gunung Sinai Nainggolan, dan selamat tahun baru 2021. Semoga Tuhan memberkati kita semua, khususnya anak-anak PAR Nainggolan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai Natal bagi anak-anak PAR Jemaat Gunung Sinai Nainggolan yang sangat berbahagia, dan harapan kami sebagai orang tua, sebagai majelis jemaat, sebagai majelis jemaat harian Gunung Sinai Nainggolan merasa bergembira sekali karena sekalipun ada dalam satu kondisi dunia yang tidak nyaman, tapi sungguh kami berbahagia sebagai orang tua karena anak-anak kami tetap menunjukkan identitas kekristenan dalam merayakan hari raya Natal menjelang tahun 2020 dan tetap menunjukkan identitas berbahagia menyambut tahun baru 2021. Harapan kami sebagai orang tua dan sebagai majelis jemaat harian dan juga majelis jemaat, sekiranya pertumbuhan yang dialami oleh anak-anak PAR dalam lingkup jemaat Gunung Sinai Nainggolan senantiasa eksis dan oke dalam memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dalam iman dan bertulis, dan oke dalam memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dalam iman dan pertumbuhan yang sementara dialami meskipun dunia bergejolak dan mengganggu, mengancam, namun iman kekristenan kita yang terpaut dengan Kristus sebagai pokok kehidupan dan pokok keselamatan kita tetap eksis dan menjadi yang bersinar dan percaya dan berkemuliaan dalam diri anak-anak sekalian. Karena itu sungguh sangat berbahagia bagi kami keluarga besar Tamelab yang melihat eksisnya anak-anak PAR di lingkup kemit Jemaat Gunung Sinai Nainggolan tetap oke, dan kiranya Tuhan memberkati selalu anak-anak yang mengambil bagian dalam perayaan Natal tahun 2020 menjelang kebahagiaan menyambut tahun baru 2021. Ini harapan kami sebagai orang tua dan keluarga yang merasakan kebahagiaan yang terukir dari pihak Kristus kepada anak-anak kami sebagai generasi anak-anak Tuhan yang berkemuliaan di dalam kehidupan dan pertumbuhan dalam zaman yang super sulit ini. Sekalipun zaman berubah dan ada banyak kesukaran besar, tapi Kristus tetap ada dan menegakkan dan menguatkan kita selalu. Tuhan memberkati anak-anak sekalian ya. Shalom. Tidak terasa, Natal virtual PAR Gunung Sinai Nainggolan akan segera berakhir. Mari kita berdoa
biar kita dapat berkumpul bersama-sama di tahun yang akan datang. Selamat menyongsong tahun 2021. Immanuel, Allah menyertai kita. Salam damai Natal, Shalom. Kami PAGSN mengucapkan selamat hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya.